Tak terima dituding melakukan tindak penipuan dan penggelapan, Marissa Haque memilih langkah hukum untuk menyelesaikan persoalannya dengan seorang wanita bernama Titing. Kemarin, istri Ikang Fauzi ini menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melaporkan dugaan gratifikasi Titing untuk salah satu oknum pejabat pemerintah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Mbak Marissa, depan Mbak Marissa. Namanya Bella. Dan apa yang saya laporkan sekarang ini adalah keterlibatan oknum Pemda, ya oknum Pemda itu dari Kabupaten Konawe Sultra dan kemudian urusannya adalah ruswan atau gratifikasi, itu artinya korupsi. Nah, siapakah siapakah si oknum Pemda itu? Itu adalah omnya atau pamannya. Dan uang yang dia akan ngambil dari honor saya itu digunakan untuk menyogok pamannya supaya dia dapat proyek ini. Klien kami ini menempuh segala cara udah nggak bisa, dengan segala alasan apapun juga udah bisa, termasuk kemudian ya beliau juga ya membuat juga alasan seolah-olah bahwa duit itu nanti mau dikasih ke siapa dan sebagainya. Terus kalau itu mau dijadikan sebagai dasar, buktinya apa coba? Itu cuma luapan emosiku sama dia, sudah keterlaluan gitu. Ya itu trik bendahara mana coba disebut, kita tidak berhubungan. Saya ini Bendahara kan banyak, nggak ada bendahara apa ke, nggak ada. Trik itu dia tergerak hatinya, begitu dia kasih, saya bisa banyak lagi yang buat dia, kan begitu. Orang dikasih yang begini kembalinya akan lebih banyak. Tak hanya melangkah ke KPK, Marissa Haque juga siap memperkarakan Titing ke kepolisian dengan dugaan pencemaran nama baik dan tindak tidak menyenangkan. Lalu benarkah pihak Titing sendiri juga akan segera melaporkan Marissa Haque ke pihak berwajib? Satu langkah selesai, masih ada 2 langkah lagi ke Polda Metro Jaya untuk laporan 3 hal bersama lawyer aku. Ya, nanti kita kasih tahu lawyernya siapa. Untuk pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, dan hate speech. Dan ini adalah respon terhadap ketika saya dibully duluan, dicemarkan nama baiknya, kemudian ya dilakukan perilaku tidak menyenangkan. Minggu depan insya Allah saya ke Kendari, akan ke Polda Kendari. Ya, kemudian saya akan ketemu dengan Pak Samuel. Pak Samuel itu yang nangkep Titing, yang menggeret dia masuk ke penjara gitu ya. Dan kemudian oleh pengacaranya dia akhirnya keluar. Saya mau tahu posisi dia apa hari ini setelah keluar dari penjara. Bebas bersyarat, bebas dengan catatan, atau wajib lapor, atau apa kan nggak tahu. Ya, karena kelakuan dia mentalnya mental orang yang pernah masuk penjara memang. Yang pasti bahwa kemanapun laporan yang mau diajukan oleh Mbak Marissa dengan lawyernya, kami siap untuk menghadapi. Mungkin tidak lama setelah itu akan melapor juga ke Polda Metro Jaya. Dan bukti-bukti yang sudah ada, ditambah dengan bukti-bukti transfer segala macam yang 100.000 masuk, kemudian kita kirim 37.500.000, semuanya kita udah siap. Udah siap kok, kamu udah siap. Pokoknya dibawa ke manapun insya Allah kami akan hadapi. Selain Marissa Haque, pedangdut dan pesinetron Shinta Bahir juga berkutat dengan urusan hukum. Bedanya dalam perkara ini justru Shinta Bahir yang dipolisikan oleh mantan mucikari Robby Abbas. Persoalan 1 tahun lalu di mana Shinta dituding Robby menyebut memberi bantuan uang sebesar 3 juta rupiah untuk pengobatan ibunya yang sedang sakit, rupanya masih meninggalkan rasa sakit hati bagi Robby Abbas hingga saat ini. Robby yang sudah beberapa kali memberi keterangan kepada penyidik mengaku tak main-main dengan laporannya. Lalu apa kata Shinta Bahir tentang kasus dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya itu? Kalau misalnya dibilang dendam ya, karena yang disakiti bukan saya. Kalau saya disakiti, saya udah bisa nerimo gitu. Karena ini keluarga saya, ibunda saya, mama saya atau kakak saya kan dipanggil untuk berbicara sebagai saksi gitu. Karena selama saya setahun itu kan saya bilang saya nggak terlepas dari luar kan, terlepas dari kehidupan luar, saya nggak pernah nonton TV, saya nggak apa, jadi kan hanya mama saya dan keluarga saya yang sering menonton TV kan. Saya belum tahu ya, belum tahu gimana gitu, terus tujuannya apa saya nggak tahu, saya belum tahu. Berarti masih fokus ya pokoknya. Kalau buat saya sekarang gini, saya nggak mau komen apa-apa. Sekarang ini ya saya ngejalanin karir saya, terus
seriusin menjadi ngurus anak juga gitu kan. Jadi fokus itu aja. Kalau nantinya seperti apa ya kita jalanin aja gitu kan. Ini negara-negara hukum. Tapi pihak kepolisian udah melihat bukti-bukti saya, mereka bilang ini bukti yang sangat bisa menyeret saudara Sinta Bahir ke akan merasakan insya Allah ke jeruji besi nanti. Kita akan merasakan seperti saya setahun lah. Sama-sama buktikan apakah Anda bisa membuktikan ucapan Anda di publik 1 tahun yang lalu itu benar atau kebohongan Anda yang nanti publik tahu lah Anda berbohong kayak. Siap-siap aja kan, saya sebagai warga negara Indonesia. Negara Indonesia ini kan negara hukum. Ikutin dong. Ngapain kita ini gitu kan? Kan saya percaya bahwa negara Indonesia ini negara hukum, pasti negara yang sangat adil.